Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kapitalisme, komunisme, dan globalisme. Sebelum itu, perkenalkan, saya Maria Valentina HBD Rosari, NIM 2019 310097. Di sini saya menjelaskan materi tentang komunisme. Komunisme adalah ideologi politik yang didirikan atas dasar keyakinan bahwa masyarakat dapat mencapai kesetaraan dengan menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi atau sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu barang. Mereka sebaliknya dikendalikan oleh negara dan setiap individu menerima bagian dari manfaat yang diperoleh dari hasil kerja bersama berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Gagasan ini pertama kali diungkapkan oleh filosofi Jerman Karl Marx dan Friedrich Engels dalam Manifesto Partai Komunis pada tahun 1848. Era Perang Kemerdekaan. Gerakan PKI bangkit kembali pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia, diawali oleh kedatangan musuh secara misterius dari Uni Soviet ke negara Republik. Pada saat itu masih beribu kota di Yogyakarta. Era pasca Perang Kemerdekaan RI. Pasca Perang Kemerdekaan Indonesia tersebut, PKI menyusun kekuatannya kembali, didukung oleh Soekarno yang ingin menyatukan semua aspek masyarakat Indonesia saat itu, di mana antar ideologi menjadi musuh masing-masing. PKI menjadi salah satu kekuatan baru dalam politik Indonesia. Ketegangan itu tidak hanya terjadi di tingkat atas saja, melainkan juga di tingkat bawah, di mana tingkat ketegangannya banyak terjadi antar tuan tanah dan para buruh tani. Era pasca reformasi. Semenjak jatuhnya Presiden Soeharto, aktivitas kelompok-kelompok sosialis, Marxis, dan haluan kiri lainnya secara hukum masih dilarang oleh pemerintahan, dan komunisme sendiri termasuk dalam paham terlarang sebagaimana dijelaskan dalam TAP MPRS. 2.3 Dampak yang terjadi. Komunisme. Di dalam sistem pemerintah, biasanya negara yang menganut ideologi komunisme mempunyai gelar. Beberapa gelar tersebut antara lain Republik Rakyat, Republik Demokrasi, Negara Sosial, dan lain sebagainya. Semua aset yang dimiliki rakyat akan menjadi diambil alih atau dikontrol oleh pemerintah, sehingga dapat dikatakan jika pemerintah memegang kekuasaan tertinggi. Tidak hanya itu, komunisme mempunyai proses revolusi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Sedangkan di dalam sistem politik, negara komunis hanya menggunakan satu partai saja, yaitu Partai Komunis, sehingga rakyat tidak mempunyai pilihan selain mengikuti aturan partai tersebut. Dalam penerapannya hanya terdapat satu partai dan tidak ada partai lain atau partai oposisi, sehingga dapat dikatakan jika politik tidak memikirkan hal asasi manusia menurut pendapat. Dampak yang diberikan dari negara yang menganut sistem ideologi komunis antara lain: 1. Dampak positif. Ada kesetaraan di setiap individunya sehingga tidak ditemukan individu yang merasa lebih unggul ataupun lebih rendah. Yang kedua, biasanya tidak pernah terjadi krisis ekonomi ataupun kasus kelaparan. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mengatur masalah-masalah ekonomi dengan sistem terpusat hingga masyarakat hanya tinggal mengikuti saja. Yang ketiga, pemerintah lebih mudah mengatur angka pengangguran sehingga inflasi. Yang kedua, dampak negatif dari negara komunis. Yang pertama, tidak ada keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang melainkan satu bentuk komunis oleh Karl Marx. Yang kedua, hak asasi manusia tidak ada nilainya sehingga banyak masyarakat yang tertindas. Yang ketiga, masyarakat tidak mempunyai kebebasan individu, semua hal
telah diatur oleh pihak pemerintah. Yang keempat, pemerintah melakukan kegiatan monopoli yang tentunya berdampak sangat merugikan masyarakat. Yang kelima, memotivasi setiap individu berkurang untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai usaha sendiri. Meskipun mereka telah bekerja keras, posisi mereka akan tetap sama dengan yang lain. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melania Rabirewa, NIM 2020-12003-2, Prodi Manajemen dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang kapitalisme dan sejarah. Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sejarah kapitalisme di Indonesia. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia melalui kongsi dagang yang dibentuk di Indonesia, yaitu Inside Vereniging Oost Company, makin menguatkan kelompok-kelompok kapital di Nusantara. Mereka membawa pengaruh pada sistem perekonomian Nusantara. Telah diperkenalkan namanya sistem monopoli dalam perdagangan serta redanya eksploitasi pada alam dan juga tenaga manusia. Pada hari terakhir dari tahun 1999, VOC dibubarkan dan seluruh miliknya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Demikianlah maka sejak hari pertama tahun 1800 Indonesia menjadi penjajahan negara Belanda. Sekian dan terima kasih. Selamat siang teman-teman. Saya Meltia Naila, NIM 2019-340041, Prodi TIP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zaman pemerintah kolonial Inggris. Pada zaman pemerintah kolonial Inggris, di bawah Raffles berkuasa di Indonesia, diperkenalkan sistem sewa tanah. Bahkan, sistem sewa tanah dijadikan pegangan pemerintah Inggris dalam menjalankan kebijakan ekonominya selama berkuasa di Indonesia. Setelah Indonesia diserahkan oleh Inggris kepada Belanda tahun 1816, pemerintah kolonial Belanda melanjutkan sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Inggris, tetapi mengalami kegagalan. Akibat kegagalan itu, pemerintah kolonial Belanda di bawah Gubernur Jenderal melaksanakan tanam paksa. Tanam paksa telah berhasil mengembalikan kejayaan negeri Belanda berlimpah-limpah. Ketika kaum liberal memperoleh kemenangan di negeri Belanda, mereka menuntut kepada pemerintah kerajaan Belanda agar menghapuskan sistem tanam paksa. Setelah sistem tanam paksa dihapuskan, maka sesuai dengan tuntutan kaum liberal, pemerintah kolonial memberi peluang kepada pengusaha dan pemilik modal swasta untuk menanamkan modal dalam berbagai usaha dan kegiatan di Indonesia, terutama pada perkebunan besar di Jawa Timur dan di luar Jawa. Dalam pelaksanaan liberal ini, munculnya kapitalis atau pemilik modal. Hal ini semakin luas dengan masuknya kelompok kapitalisme Eropa dalam kehidupan pemerintah
saat itu, terutama di sektor ekonomi, membuat kehidupan masyarakat Indonesia semakin merosot. Kapitalisme dalam perkembangan dari Indonesia merdeka hingga zaman reformasi ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delsiana Kuniloda, NIM 2019-7300006, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu dampak negatif dan positif. Dampak negatif. Poin pertama, penjajahan dikarenakan terdorong mencari bahan baku dan mencari pasar baru untuk memasarkan hasil produksinya. Kapitalisme memasuki petualangan penjajahan terhadap semua bangsa. Pada mulanya dalam bentuk penjajahan ekonomi, pola pikir, politik, dan kebudayaan. Kemudian memperbudak semua bangsa dan mengeksploitasi tenaga-tenaga produktif demi kepentingan penjajahan. Poin kedua, egoistik. Dalam sistem kapitalisme, individu dan sekelompok kecil pribadi mendominasi pasar untuk mencapai kepentingan sendiri tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan menghormati kepentingan umum. Poin ketiga, terlalu berpihak kepada hak milik pribadi. Kapitalisme terlalu mengagungkan hak milik pribadi, sedangkan komunisme malah menghilangkan hak milik pribadi. Poin keempat, perampasan tenaga produktif. Kapitalisme membuat para tenaga kerja sebagai barang komoditas yang harus tunduk terhadap hukum permintaan dan kebutuhan, yang menjadikan dia sebagai barang yang dapat ditawarkan setiap saat. Poin yang kelima, riba. Sistem kapitalisme tegak di atas landasan riba, sedangkan riba merupakan akar penyakit yang membuat seluruh dunia menderita. Poin keenam, tidak bermoral. Kapitalisme memandang manusia sebagai benda materi, karena itu semua manusia dijauhkan dari kecenderungan rohani dan akhlaknya. Bahkan dalam sistem kapitalisme antara ekonomi dan moral dipisahkan jauh-jauh. Dampak positif. Sistem ekonomi kapitalis adalah mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan. Persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat wajar dan rasional dan mendorong ekonomi mencapai prestasi terbaik. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Adi Sintia Emma yang saya dalam lomba NIM 2019-730002. Di sini saya sebagai pemateri ke-8 dan saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisme. Berbeda dengan globalisasi, globalisme adalah konsep yang sering digunakan untuk menyebut berbagai ideologi globalisasi. Manfred Streger membagi globalisme menjadi beberapa jenis seperti globalisme keadilan, globalisme jihad, globalisme pasar, dan penyusutan makna globalisme menjadi ideologi globalisme pasar. Misalnya, dalam buku The Collapse of Globalism and the Reinvention of the World pada tahun 2005, filsuf Kanada John Ralston Saul menganggap globalisme sejalan dengan neoliberalisme dan globalisme neoliberal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Filomena Landaman, NIM 2019-340042. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah globalisme. Globalisasi saat ini telah dilukiskan sebagai penyusutan ruang dan waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mencerminkan peningkatan interkoneksi dan interdependensi sosial, politik, ekonomi, dan kultural dalam skala global. Globalisasi tampaknya melahirkan peluang dan kekayaan yang sangat luar biasa bagi segelintir orang.
dan menjerumuskan sebagian besar lainnya dalam kemiskinan dan kesengsaraan yang memilukan. Globalisme yaitu ideologi pasar bebas. Globalisme merupakan ideologi politik dominan saat ini dalam 2 dekade terakhir. Konsep globalisasi menjadi metafora baru bagi sekelompok pendukung utopia pasar untuk pandangan neoliberal mereka. Kredo inti neoliberalisme meliputi prioritas pertumbuhan ekonomi, pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan pasar bebas yang tak terbatas. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya pertumbuhan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.